Langoan dilihat dari sejarah. Mari orang belajar. Kata Langoan sudah ada sejak dulu. Diperkenalkan tahun 1607 dan dicatat secara administratif pada tanggal 10 Januari 1679 dalam buku Besturformen and Besturstelsels in the Minahasa. Ini DP cerita. Di kaki utara Gunung Soputan terbentang sebuah dataran luas yang kini dikenal dengan nama Langoan. Namun, jauh sebelum tempat ini ramai dihuni dan dikenal luas, wilayah tersebut hanyalah hamparan tanah yang sepi, menyimpan kisah-kisah lama dari para pendahulu yang melarikan diri dari murka alam. Menurut penuturan para tetua dan kajian linguistik historis, asal-usul Langoan berkaitan erat dengan letusan dahsyat anak Gunung Soputan yang dikenal dengan nama Sampo. Letusan ini memaksa para penghuni wilayah di sekitarnya untuk mengungsi, mencari tempat yang lebih aman dan layak dihuni. Dorang berjalan ke arah utara, menyusuri medan yang belum bernama, hingga akhirnya tiba di suatu dataran baru yang subur dan tenang, lengkap dengan mata air yang jernih. Di tempat itulah mereka menyaksikan sekelompok rusa besar sedang meminum air, suatu pemandangan yang kemudian menentukan takdir wilayah itu. Dalam bahasa Tontemboan, rusa besar disebut Langkou. Maka, para pengungsi pun menyebut tempat baru itu dengan nama Langkoan, yang berarti tempat rusa besar. Seiring waktu dan perkembangan bahasa, nama Langkoan mengalami perubahan fonetik sampai DP nama jadi Langouban atau Langoan. Maka lahirlah sebutan Langoan, nama yang hingga kini melekat kuat sebagai identitas wilayah tersebut. Langoan tidak hanya dikenal karena kisah awal mula penamaannya, tapi juga karena kekayaan alam dan geografinya yang unik. Selain alamnya yang subur, Langoan juga dikenal sebagai daerah penghasil kopi yang terkenal. Dari negeri Talawatu ke Palamba hingga ke lereng Gunung Kelelonde, terhampar perkebunan kopi yang menghasilkan biji berkualitas tinggi. Menjelang pertengahan abad ke-19, Langoan telah memiliki sejumlah desa yang cukup berkembang. Pada tahun 1860, desa-desa seperti Tonelet, Bolaang, Waleure, Walentakan, dan Koyawas telah berdiri di wilayah tengah. Sementara di bagian timur terdapat Palamba, Talawatu, dan Rumbia. Dari kisah ini, orang lihat bahwa Langoan bukan sekedar nama geografis, melainkan representasi dari perjalanan sejarah, kepercayaan, serta ketekunan manusia dalam menghadapi tantangan alam. Ia tumbuh dari reruntuhan letusan gunung menjadi sebuah peradaban yang hidup dan hingga kini terus mewariskan nilai-nilai budaya yang